Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Sistem Kecerdasan Buatan. Kami di sini akan membawakan presentasi dengan materi jaringan syaraf tiruan ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Kecerdasan Buatan. Perkenalkan, nama saya Ranti Wulan Fatumi. Di sini saya Nita Putri. Kemudian ada Siti yang Nafida, dan yang terakhir ada Tiara Chandika Dewi. Untuk materi yang pertama, oleh Cindy Fajita Putri mengenai pengertian dan sejarah dari jaringan syaraf tiruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah jaringan syaraf tiruan. Yang pertama ada pengertian. Jaringan syaraf merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk menstimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang dibuat dengan menirukan kerja otak manusia untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Selanjutnya tentang sedikit sejarah tentang jaringan syaraf tiruan. Yang pertama, pada tahun 1940, Doheb mengalokasikan cara kerja otak manusia berdasarkan numerik yang diadaptasi peralatan komputer. Dan selanjutnya pada tahun 1943, MC Bullock and Pitt merancang konsep dasar jaringan syaraf tiruan secara matematis, model yang lebih mudah untuk diimplementasikan. Dan selanjutnya pada tahun 1958, Frank Rosenblatt memperkenalkan sebuah jaringan syaraf perseptron yang merupakan dasar dari mesin jaringan syaraf tiruan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pada tahun 1982, Grossberg mengembangkan metode pembelajaran jaringan syaraf yang tidak terawasi atau unsupervised learning untuk pemetaan, dan Grossberg mengembangkan teori jaringan yang diinspirasi oleh perkembangan psikologi. Dan pada tahun 1982 juga, Hopfield mengembangkan jaringan syaraf recurrent yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi dan optimasi. Jaringan syaraf tiruan ini terus berkembang dari masa ke masa. Dan selanjutnya, pada materi konsep jaringan syaraf tiruan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Alfarisi akan menjelaskan sedikit tentang jaringan syaraf tiruan dari konsep dasarnya. Yang pertama ada lapisan masukan. Lapisan ini yang mengubah sampel masukan ke dalam bentuk sinyal dan dapat dimengerti oleh sistem, lalu diteruskan ke jaringan untuk diproses. Yang kedua ada lapisan tersembunyi. Node yang ada di lapisan ini disebut unit tersembunyi atau hidden unit, di mana unit ini tidak berhubungan dengan dunia luar secara langsung. Dan yang ketiga adalah lapisan keluaran. Lapisan ini mengubah sinyal keluar dari proses sehingga dapat ditafsirkan dalam sebuah kondisi yang dikehendaki. Kita bisa lihat konsepnya ada di bawah sana. Oke, kita langsung next. Ada struktur jaringan juga, di mana ada dibagi dua, yaitu elemen proses dan inisialisasi bobot dan bias. Dalam jaringan syaraf tiruan yang elemen proses, dalam jaringan syaraf tiruan ini yang terdiri dari beberapa neuron tiruan atau disebut processing element, di mana masing-masing neuron akan menerima masukan, memproses masukan, dan akan mengirimkan sinyal keluaran. Dan ada lagi inisialisasi, bobot, dan bias. Bobot awal akan melakukan pemilihan, di mana mempengaruhi kondisi pada pelatihan, di mana akan menyebabkan terjadinya global atau lokal minimum. Jika itu terjadi, maka jaringan syaraf tiruan ini akan mengalami kesulitan untuk mencapai konvergen. Dan selanjutnya ada komponen jaringan syaraf tiruan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Silakan, saya berikan. Jadi untuk materi dari komponen jaringan syaraf tiruan, di sini itu kita bisa lihat bahwa di dalam jaringan syaraf tiruan itu ada neuron. Nah, neuron ini itu pada jaringan syaraf tiruan untuk prinsip kerja dan cara kerjanya itu sama seperti pada neuron di sel-sel biologis. Jadi pada intinya itu neuron itu akan memberikan informasi yang dimasukkan. Jadi input akan dimasukkan, kemudian neuron itu akan menyebarkan informasi. Nah, pada gambar di sini itu kan di sini ada sebanyak 4 buah lapisan, di mana ada nilai input. Nilai input itu adalah informasi yang akan dimasukkan. Kemudian neuron-neuron di sini itu akan bekerja dengan cara
pada saat informasi dimasukkan, maka di situ itu akan diproses oleh suatu fungsi perambatan yang akan menjumlahkan nilai-nilai bobot dari informasi yang datang. Nah, kemudian hasil dari penjumlahan ini itu akan dibandingkan dengan suatu nilai. Nah, nilainya itu disebut dengan nilai threshold, di mana ketika nilai inputan itu kan dibandingkan dengan nilai ambang atau threshold. Nah, ketika nilai inputan mampu untuk melebihi nilai ambang, maka neuron itu akan diaktifkan. Dan sebaliknya, ketika nilai inputan itu ada di bawah dari nilai threshold atau nilai ambangnya, maka sel neuron itu tidak akan diaktifkan. Nah, ketika inputan tersebut dimasukkan ke neuron dan neuron aktif, maka neuron tersebut akan menyebarkan informasi-informasi ke neuron lainnya. Mengapa? Karena pada neuron ini dia itu saling terhubung satu sama lain. Dan di sini itu ada neuron pada lapisan input, pada lapisan tersembunyi, dan pada lapisan output. Di mana pada masing-masing lapisan itu terdapat neuron-neuron yang saling terhubung. Next. Untuk materi model jaringan syaraf tiruan akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan mengenai model dan prinsip dasar dari jaringan syaraf tiruan. Nah, model ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada jaringan syaraf tiruan lapisan tunggal atau single layer network. Nah, jaringan ini terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output, di mana setiap neuron ini yang terdapat di dalam lapisan input selalu terhubung dengan setiap neuron yang terdapat pada lapisan output. Cara kerja dari lapisan tunggal ini adalah lapisan input yang berasal dari sumber node akan diproyeksikan langsung ke lapisan output dari neuron, namun tidak akan berlaku sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini merupakan jaringan tipe feed-forward. Nah, lapisan input dari node sumber itu tidak akan dihitung karena tidak ada perhitungan yang akan dilakukannya. Contoh algoritma jaringan syaraf tiruan dari metode atau model ini yaitu ada line, optil, dan perceptron. Selanjutnya ada jaringan syaraf tiruan lapisan jamak, nah atau multi-layer network. Nah, jaringan dengan lapisan jamak ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu memiliki 3 jenis lapisan, di mana yang pertama itu ada lapisan input, yang kedua ada lapisan output, dan yang ketiga ada beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer yang berada di antara lapisan input dan juga lapisan output. Nah, jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan penyelesaian dengan jaringan lapisan tunggal. Namun proses pelatihannya sering membutuhkan waktu yang cukup lama atau cenderung lama. Nah, contoh algoritma, prinsip kerjanya itu hampir sama dengan prinsip kerja dari lapisan tunggal. Nah, contoh algoritma jaringan syaraf tiruan dengan model ini yaitu ada Madeline, ada backpropagation, ada neocognitron, dan Elman recurrent neural network. Selanjutnya ada jaringan syaraf tiruan lapisan kompetitif atau recurrent atau disebut competitive layer network. Nah, model jaringan syaraf tiruan ini diperkenalkan oleh John Hopfield 1982. Nah, bentuk lapisan kompetitif ini merupakan jaringan syaraf tiruan yang sangat besar. Pada jaringan ini memiliki bobot yang telah ditentukan dan tidak memiliki proses pelatihan. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif atau sering pula disebut dengan prinsip winner takes all atau yang menanglah yang mengambil semua bagiannya. Model ini bersifat umpan balik, yaitu output yang dihasilkan akan mempengaruhi input yang akan dimasukkan lagi ke dalam jaringan. Nah, contoh algoritma yang menggunakan metode ini adalah LPQ. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan syaraf tiruan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, pada jaringan syaraf tiruan pun terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, pada kelebihannya ada beberapa juga. Yang pertama, mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian. Yang kedua, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Yang ketiga, jaringan syaraf tiruan dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar, self-organizing. Yang keempat, memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Dan yang terakhir, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Nah, ada pun juga kekurangannya, yaitu yang pertama, kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang kedua, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Dan yang terakhir, sangat tidak direkomendasikan jika menggunakan untuk operasi number dengan angka yang tinggi. Next.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai aplikasi jaringan syaraf tiruan. Nah, jadi untuk aplikasi dari jaringan syaraf tiruan ini sebenarnya banyak digunakannya di zaman sekarang. Nah, di sini kita mengambil sebanyak 3 buah contoh dari aplikasi jaringan syaraf tiruan ini. Yang pertama ada pengenalan pola. Jadi pada jaringan syaraf tiruan ini, mereka itu pada sistemnya mampu untuk mengenali pola-pola tertentu. Misalnya kepada huruf, gambar, angka, maupun misalnya gambar dari wajah manusia, gambar daun, itu bisa dikenali oleh jaringan syaraf tiruan ini. Kemudian yang kedua ada pengolahan sinyal JST. Di sini itu bisa memperbaiki noise ya pada ini. Terus yang ketiga ada peramalan. Jadi pada sistemnya itu aplikasi jaringan syaraf tiruan ini itu mampu untuk meramalkan kejadian yang akan terjadi di depan berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah dilalui. Jadi ibaratnya karena telah memiliki data yang serupa di masa lalu, maka mampu untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Untuk materi selanjutnya, next akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai simulasi. Jadi di sini kita butuh data dulu yang akan diprediksi, terus kita buka MATLAB, lalu bikin variabel di workspace, data latih, target latih, dan data uji. Lalu dibuat scriptnya, ini untuk data latih dan satu lagi untuk data uji. Nah, di sini ada hasil dari run script latih. Ini R-nya itu hampir mendekati 1 yang itu di mana itu tuh bagus gitu. Nah, untuk data ujinya ada sedikit melenceng, harusnya AABAA, tapi di sini keluarnya cuma AAAA. Nah, ini terjadi karena data yang kita pakai itu mungkin sedikit jadi kurang akurat. Nah, ini ada yang dengan percobaan kedua itu menggunakan NN tool. Di sini nanti input datanya dimasukin data latih dan data uji, untuk target datanya dimasukin target latih dan networknya back propagation. Lalu di train dengan input dan targetnya, lalu train word keluar seperti ini. Jika R-nya 1 berarti itu udah hampir bagus. Nah, selanjutnya ada untuk data ujinya, hasil ujinya. Ini tuh bisa dilihat yang nilainya kurang dari 0,5 itu termasuk kelas B, dan yang nilainya di atas 0,5 atau 0,5 itu termasuk A. Dan di sini pada hasil uji percobaan kedua ini didapatkan nilai 0,9, 0,8, 0,3, 0,8, dan 0,9, di mana itu artinya AA, B, AA sesuai dengan data yang kita punya. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Nah, jadi kesimpulan dari materi jaringan syaraf tiruan itu adalah jaringan syaraf tiruan atau JST merupakan suatu sistem pemrosesan informasi yang dibuat dengan menirukan kerja otak manusia untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Konsep dasar dari jaringan syaraf tiruan adalah komputer dapat meniru sistem syaraf manusia dan memiliki fungsi seperti pada cara manusia dalam memecahkan masalah. Pada jaringan syaraf tiruan ini memiliki 3 buah komponen utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Jaringan syaraf tiruan ini memiliki kemampuan untuk menganalisis apa yang akan terjadi pada kejadian yang akan datang, dengan kemampuannya untuk menganalisis kejadian-kejadian sebelumnya. Pengaplikasian jaringan syaraf tiruan ini bisa dalam pengenalan pola, bisa berupa pengenalan gambar, huruf maupun simbol. Salah satu media yang dapat digunakan untuk pengaplikasian adalah dalam aplikasi MATLAB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi salah satu referensi bagi para penonton untuk mempelajari materi jaringan syaraf tiruan, dan kami semua mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang salah pengucapan maupun ada kesalahan lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.